ma lam yakunu ya'lamun. Wa katsiran ma takunu al-afiyatu wan ni'matu istidrajan min Allah lil mudzabdzabin. Bagi mereka orang-orang munafik, para pendusta, para pembohong, para penipu dan sebagainya itu, ya malah justru seringkali ketika Allah memberikan mereka keafiatan, kesehatan yang sempurna, wa ni'mata, dan ketika Allah memberikan kenikmatan mereka, rumahnya bagus, mobilnya bagus, istrinya cantik, badannya sehat dan sebagainya, ya bisa beli mobil tiap bulan, depositonya sampai miliaran. Itu adalah bukan kenikmatan, bukan anugerah, tapi istidraj. Artinya yang nantinya akan mencelakakan diri mereka sendiri. Sekarang Pak Tato, apa yakin orang itu semakin rezekinya besar, pemasukannya semakin tinggi, akan lebih bahagia? Ternyata setelah dia kaya, rumah tangganya hancur, istrinya menggugat cerai, anaknya kena narkoba, ditangkap KPK, bergelimang dengan harta bermiliar-miliar, habis. Iya. Akhirnya rezeki semakin banyak, tiap hari semakin mabok aja. Main judi, main cewek, main segala kemaksiatan, sampai akhirnya kena penyakit AIDS. Jadi sengaja diluluh namanya tuh, dituruti semuanya. Ya semacam itu. Iya, jadi sengaja dijor, itu namanya istidraj. Jadi kamu jangan enak, masa saya yang sholatnya rajin, ibadah rajin, miskin saja, itu orang yang tiap hari maksiat, mabok, minum, melacur, hidupnya duitnya banyak, nggak usah mikir ke sana. Itu mau dijeblosin sama Allah. Iya, dengan rezeki kamu yang ditakar pas-pasan, ya kan, cukup buat makan saja, kan gitu. Anda disayang karena Anda diselamatkan Allah. Iya kan? Saya mau cerita dulu lah. Ada orang datang kepada saya, minta amal-amalan lah, minta doa-doa apa yang mustajabah supaya rezekinya lancar, tokonya laris, kemudian sawahnya ya panennya bagus, lumayan kanggo sangu ibadah, untuk bekal ibadah. Saya bilang, Bu, sebetulnya masih enak jadi orang melarat daripada orang kaya tuh. Pakai mabur gula, masa miskin lebih enak dari kaya? Ya enak kaya lah. Kaya kan beli mobil ada, naik haji bisa, ya kan gitu. Kalau orang miskin apa yang enak? Saya merasakan ada sesuatu. Oke, akhirnya saya kasih ya semacam amal-amalan gitu, yang kira-kira dia nggak kuat. Gitu. Kalau nggak salah saya sudah baca sholawat 80.000 setiap hari, sallallahu alaihi Muhammad. Rupanya saking persayanya gitu ya, ini jampi dari Buya Sakur, ya rupanya dia lakukan dengan penuh semangat, dan di ujungnya dikabul oleh Allah. Ya Allah mah kabul aja. 3 bulan kemudian datang sini sudah beli truk. 3 bulan lagi datang beli heller yang baru untuk gilingan padi itu. Beli lagi truk lagi, sampai 4 sampai 5 10 truknya terus. Ya, 2 tahun kemudian dia datang lagi nangis. Suaminya nggak pulang-pulang.
ya tergoda dengan perempuan lain, berselingkuh. Ya orang laki-laki duitnya banyak, ya siap-siap aja. Jadi dikasih uang, dijerumuskan untuk hancur rumah tangganya. Mau digituin? Ya itulah makanya. Ini sering kali terjadi kita sendiri. Suami istri bercerai. Tragedinya kan kepada anak-anaknya semuanya. Ya, ikut bapak dapat ibu tiri. Kalau ikut ibu dapat tiri. Akhirnya diasuh oleh neneknya. Neneknya saking sayangnya, kelas 2 SMP minta motor dikasih. Jadi punya sepeda saja, main-main jalan-jalannya sudah sampai Jatibarang pakai sepeda nih. Dikasih motor sampai mana mainnya? Pemanukan. Iya, sekolahnya bubar. Apa maunya diturutin semua. Apa dikiranya ketika semuanya perhatian diturutin itu akan menjadi baik? Itu istidraj. Ya, kasih sayang yang tak terhingga melebihi batas. Kalau mau nyoba silakan. Kepada anakmu sendiri, saya mintanya kasih. Bakar bener enggak? Nah itulah persoalannya. Itu maknanya istidraj itu diberi kebaikan, tapi nantinya untuk mencelakakan. Itu kira-kira. Jadi kalau mereka orang penipu, penjahat dan sebagainya itu kelihatan hidupnya glamor, mewah, jet set, kehidupan jet set ya, kehidupan yang serba glamor dengan perhiasan berlian ya, tiap hari ke mall ya. Enggak usah, anak gue sakit hati lah, ya udah aja lah. Alhamdulillah sampai sekarang masih dikasih makan, mana Allah dikasih minum, ya. Status Anda dalam masyarakat sudah status sangat terhormat, ya. Seorang dosen itu artinya seorang yang menjadi tokoh yang ya kan begitu, yang bisa menghasilkan para sarjana. Udah hebat kok, syukuri aja lah, nggak usah iri hati sama orang yang hidup mewah semacam itu.